Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini kami akan sampaikan biografi Syekh Muhammad bin Abdul Karim alaihissalam Saman Al-Madani, dikenal sebagai Syekh Saman Al-Madani, serta karya-karya dan karomah keajaibannya yang banyak diceritakan. Semoga bermanfaat. Mari kita mulai. Bismillahirrohmanirrahim. Syekh Saman Al-Madani dengan nama lengkap Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Menurut beberapa sumber lahir di Madinah pada tahun 1130 Hijriah atau 1718 Masehi. Ada juga catatan lain menyebut tahun 1132 Hijriah atau 1719 Masehi. Beliau adalah Sayyid dari garis keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidina Hasan bin Ali. Beliau belajar ilmu sufi tasawuf dari guru-guru besar. Salah satu guru paling menonjol adalah Mustafa bin Kamaluddin Al-Bakri, seorang sufi besar dari Damaskus tarekat Khalwatiyah. Selain itu, Syekh Saman juga mengambil ilmu dari tarekat lain seperti Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Saziliyah, dan Adiliyah. Ada kisah bahwa saat awal tarekat, dia sempat mengenakan pakaian indah. Namun kemudian, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani datang memberi jubah putih dan menyuruh beliau memakai jubah itu. Dikatakan bahwa awal penyebaran ilmunya jahir terjadi atas perintah dari Rasulullah. Menurut riwayat manaqib, beliau menghabiskan sebagian besar hidup di kota Madinah. Menurut riwayat, beliau tinggal di rumah bersejarah, yaitu rumah yang dahulu milik Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam menuntut ilmu, beliau pernah melakukan perjalanan ke berbagai tempat seperti Iran, Syam, Suriah, Hijaz, hingga Transoksiana, Asia Tengah. Beliau wafat pada tanggal 2 Zulhijjah tahun 1189 Hijriah dan dimakamkan di makam Al-Baqi di Madinah. Syekh Saman Al-Madani menulis dan mewariskan sejumlah karya-karya ilmiah dan tasawuf, baik naskah asli maupun ajaran tarekat yang kemudian menjadi rujukan sufi, terutama dalam tarekat Samaniyah. Beberapa karya penting beliau: An-Nafahat Al-Ilahiyah fi As-Suluk At-Tarikah Al-Muhammadiyah, sebuah karya tasawuf yang membahas tata cara tharikah jalan sufi, zikir, khalwat penyunyian, hubungan murid dan guru, dan gaib hakikat spiritual murid. Ratib Saman, ratib atau wirid zikir dan doa khusus yang dibaca oleh para salik tarekat Samaniyah, menjadi salah satu amalan utama dalam tarekat ini. Risalah fi Ahwali Al-Muraqabah, sebuah risalah terkait murakabah kontemplasi, pengawasan batin yang merupakan bagian dari metode spiritual menuju makom fana, hilang diri pada Tuhan. Iksa lil Hafa walmu Nisat al-Walan, naskah yang membahas metode zikir dan murakabah agar seseorang bisa mencapai makom fana dan baka, tetap bersama Tuhan. Mu'jamu al-Masayih dicatat sebagai salah satu karya beliau menurut catatan perjalanan singkat. Tazil at-Tarikh Baghdad, catatan sejarah Tarikh Baghdad. Tarikh Marv, sejarah kota Marv wilayah Asia Tengah, juga menjadi bagian dari tulisannya. Ajaran dan tarekat Samaniyah. Tarekat Samaniyah didirikan olehnya dan dinamai dari namanya. Ajarannya menggabungkan unsur-unsur dari beberapa tarekat: Qadiriyah, Khalwatiyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah, dan Adiliyah. Dalam ajaran tarekatnya, Syekh Saman menekankan zikir Samaniyah. Ada konsep zikir menurut 7 tingkatan jiwa nafs dalam tarekatnya, sesuai dengan ajaran sufistik. Tobat sebagai langkah awal penting bagi seorang murid. Uzlah atau penyunyian sebagai bagian dari latihan spiritual. Relasi guru dan murid sangat penting dalam tarekatnya. Gurunya dipandang sebagai pembimbing langsung jalan spiritual. Syekh Saman Al-Madani sangat dihormati sebagai wali besar sufi agung, dengan sejumlah karomah keajaiban dan pengakuan spiritual tinggi. Tingkatan kewalian, beliau digelari Al-Gauts Al-Zaman, artinya penolong utama zamannya, juga sebagai Kat Al-Akwan. Menurut riwayat, ini adalah tingkatan Kat Kutub, poros spiritual yang hanya muncul dalam periode tertentu, dikatakan tiap 200 tahun sekali. Disebut Khalifah Rasulullah dalam makna spiritual, bukan khalifah politik, yakni sebagai wakil kewalian dalam zamannya. Syafaat ribuan umat, salah satu karamah yang sangat sering disebut. Beliau memiliki hak memberi syafaat bagi 70.000 umat manusia untuk masuk surga tanpa hisab. Dikisahkan bahwa ribuan muridnya dari berbagai latar mencapai makom wali Kat Kutub setelah berijtihad dalam tarekatnya. Kisah karamah
Ada riwayat bahwa seorang bernama Abdullah Al-Basri diceritakan mengikat Syekh Saman dalam penjara, tetapi kemudian melihat Syekh Saman berdiri di depannya dan marah. Setelah itu, rantai yang mengikatnya putus dan dia selamat. Dalam manakibnya disebut bahwa Syekh Saman sangat penyayang kepada yang menuntut ilmu, orang saleh, fakir miskin, bahkan kepada orang yang berziarah ke makam Nabi. Amalan wirid, ratib, saman, dan zikir khususnya diyakini membawa keberkahan dan pertolongan spiritual bagi pengamalnya. Beberapa komunitas tarekat masih rutin membaca ratib saman sebagai bagian dari praktik tarekat mereka. Konsep murakabah zikir kontemplatif yang diajarkan memungkinkan murid mencapai pengalaman spiritual mendalam fana, marifat, yang dalam tradisi sufi dianggap sebagai karomah internal rohani. Tarekat Samaniyah menyebar luas, khususnya di Nusantara Indonesia. Beberapa murid penting beliau, terutama dari Nusantara, membantu menyebarkan tarekat ini ke wilayah seperti Sumatera dan Kalimantan. Tradisi manakib, kisah hidup, dan karomah Syekh Saman terus diwariskan. Banyak majelis di Indonesia masih membaca manakib Syekh Saman sebagai bagian zikir dan penghormatan. Teman-teman, demikianlah sejarah tentang biografi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, serta karya-karya dan karomah keajaibannya yang banyak diceritakan. Kami mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.